Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kill. Ya, media Australia mengatakan stadion GBK venue paling tidak bersahabat di Asia. Malam nanti, timnas Indonesia versus Australia pecahkan rekor penonton. Media Australia mengatakan mereka tim kesebelasan yang performanya di atas ranking FIFA mereka. Yang terakhir, AFC mengatakan timnas Indonesia incar banyak gol, Australia akan kesulitan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, jurnalis Australia dari media ESPN, Joy Lynn, merasakan antusiasme luar biasa ketika meliput sepak bola di Indonesia. Dia bahkan menilai atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta sebagai venue yang paling tidak bersahabat se-Asia. Dia datang ke Jakarta untuk meliput laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Joy Lynn menyaksikan semangat besar fans Indonesia yang antusias melihat sesi latihan, baik dari skuad Garuda ataupun Australia. Stadion Gelora Bung Karno itu berdiri sebagai latar saat Australia disambut penggemar dengan campuran perlengkapan Western Sydney, Wanderers, Santa Pauli, dan Parma. Tulis Joy Lynn di ESPN. Joy Lynn juga terus mengikuti perkembangan laga Indonesia versus Australia. Dia mencatat bahwa tiket pertandingan sudah terjual habis dan mengulas situasi tersebut. Stadion akan dipenuhi 80.000 pendukung Garuda yang terobsesi dengan sepak bola, menciptakan salah satu atmosfer paling tidak bersahabat di Asia. Fans Indonesia sangat antusias karena performa tim sedang positif dan kehadiran pemain diaspora menambah daya tarik. Joy Lynn pun menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola dengan gairah yang besar meski hanya sekali lolos ke Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia bisa dianggap sebagai negara sepak bola yang sedang bangkit, ujarnya. Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan bakal memerah saat timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September malam. Akankah kehadiran penggemar sepak bola di tanah air ini bisa memecahkan rekor? PSSI sejatinya sudah menyiapkan 65.000 tiket untuk laga nanti dan penjualan tiket timnas Indonesia versus Australia sudah terjual habis. Artinya akan ada 13.000 bangku penonton yang tidak terisi di stadion yang berkapasitas dengan 78.000 penonton tersebut. Kendati SUGBK tak terisi penuh, namun penggemar timnas Indonesia siap memberikan teror untuk pemain Australia selama 90 menit laga berlangsung. Berbicara mengenai penonton, ada satu catatan menarik. Selama Indonesia berstatus sebagai tuan rumah, kursi penonton selalu berisik dengan kehadiran penggemar. Mengutip data dari Transfer Market, jumlah penonton terbanyak terjadi pada laga persahabatan yang berakhir imbang dengan skor 1-1 pada 7 Desember di tahun 80. Kala itu penonton yang hadir sebanyak 60.000, hal ini merupakan jumlah tertinggi selama Indonesia versus Australia. Dan malam nanti, rekor selama 44 tahun bakal dipecahkan oleh anak asuh Sinteyong tersebut. Menjelang pertandingan timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kekuatan skuad Garuda mencuri perhatian media Australia The Sydney Morning Herald. Laporannya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kesebelasan yang performanya lebih baik dibandingkan dengan posisinya sebagai tim peringkat 133 FIFA. Indonesia dianggap sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia yang sedang tertidur. Kemajuan sepak bola negara besar dengan lebih dari 280 juta penduduk ini telah lama terhambat oleh masalah tata kelola selama beberapa dekade, korupsi dan tuduhan pengaturan skor, masalah investasi dan infrastruktur, serta kejadian tragis kekerasan terhadap penggemar. Indonesia bergerak ke arah yang benar. Bagi Australia, bahkan Indonesia bisa menimbulkan masalah bagi soccerers dalam jangka pendek.
Di Piala Asia 2023, tim Garuda berhasil mencapai fase gugur untuk pertama kalinya. Indonesia yang belum pernah lolos ke Piala Dunia sejak tahun 38 kini bersaing di putaran ketiga kualifikasi dan memiliki peluang yang sama setelah ada perluasan peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim. Ya, beberapa jam setelah Socceroos kalah dengan skor 1-0 dari Bahrain pada Kamis malam lalu, kekalahan kedua dalam kualifikasi Piala Dunia langsung di kandang sendiri sejak tahun 81, Indonesia menahan imbang Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini dengan skor imbang 1-1 di Jeddah. Ini menjadi salah satu keberhasilan skuad Merah Putih dalam sejarah sepak bola Asia. Indonesia bisa tampil lebih baik berkat dorongan dari PSSI untuk mencari pemain diaspora di seluruh dunia. Kekuatan tim nasional asuhan Sintayong tidak terlalu berbeda dengan Australia. Beberapa pemain Indonesia bermain di Eredivisie Belanda, Liga Belgia, dan juga Serie A Liga Italia, Championship Inggris, dan Major League Soccer di Amerika Serikat. Ya, situasi ini dianggap tidak terlalu berbeda dengan Socceroos sendiri. Menurut Bobby Gaspar, mantan pemain National Soccer League yang pernah berkarir di Indonesia, juga mengamati perkembangan kekuatan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Semua orang sedang membicarakan tim nasional. Ya, semua orang bisa mendukung tim ini. Mereka melihat bahwa tim terus mengalami kemajuan dan mereka menjadi lebih baik. Kata Gaspar yang akan menonton pertandingan Indonesia versus Australia secara langsung itu. Ya, Indonesia dan Australia kini bertaruh lebih besar, yaitu tiket Piala Dunia. Sebelumnya, laga kedua tim akan digelar di Surabaya karena bentrok dengan kunjungan Paus Franciscus. Namun, lokasinya pindah ke Jakarta untuk membantu memenuhi permintaan penggemar. Hampir 80.000 orang kemungkinan akan menonton laga ini secara langsung. Gaspar melihat perbedaan signifikan antara pemain Indonesia dan Australia dalam soal pengalaman bertanding di laga besar. Mereka, para pemain timnas Indonesia ini akan keluar dengan semangat membara. Mereka akan menghadapi Australia, bermain dengan tempo yang sangat tinggi, kerumunan akan mendorong mereka maju untuk mencetak gol. Kalau kami Australia bisa bertahan selama 15 atau 20 menit dan menyelesaikan permainan, maka kami akan baik-baik saja, kata Gaspar. Ya, back Socceroos Alessandro Sirsati juga memastikan bahwa para pemain Australia tidak akan terintimidasi dengan gemuruh supporter tuan rumah. Saya tidak menganggap tim dan supporter bermusuhan. Saya pikir itu harus menjadi energi untuk menyalakan api semangat Anda. Dan ini memompa semangat saya dan membuat saya ingin menang sedikit lebih banyak, kata Sirsati. Ya, Australia akan tetap menjadi tim yang diunggulkan memetik kemenangan, apalagi tim asuhan Graham Arnold ini pernah memetik kemenangan 4-0 atas Indonesia di Piala Asia kemarin. Tapi kekalahan dari Bahrain akan menjadi sinyal bahaya apabila Australia meremehkan Indonesia. Ya, timnas Indonesia diperkirakan akan menggunakan taktik yang sama dengan Bahrain, yaitu bertahan dengan jumlah pemain yang banyak, akan membuat Socceroos merasa frustasi, lalu menggunakan energi penonton dan kecepatan penyerang untuk maju menyerang balik. Pertanyaannya, apakah Australia dapat keluar dari situasi itu? Kalau Australia gagal dan Jepang serta Arab Saudi memenangkan pertandingan, Socceroos bisa terpaut 5 poin dari pimpinan klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini permainan baru, ini permainan yang berbeda. Kami harus masuk dengan pikiran yang bebas dan jernih. Saya berpikir bahwa dalam pertandingan ini kami bisa sedikit lebih kreatif ya. Sedikit lebih berani dalam menyerang dan mungkin mengambil resiko untuk mungkin mendapatkan setengah peluang untuk mencetak gol. Kami memang punya pemain yang kreatif, jadi kami mampu melakukannya. Kami hanya perlu memberikan mereka kepercayaan diri untuk mungkin mendapatkan peluang untuk mencetak gol, kata Sirsati. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC menyoroti peluang tidak terduga bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa diprediksi akan berlangsung sengit. Bisa menahan imbang atas tim berjuluk The Green Falcons Arab Saudi telah meningkatkan kepercayaan diri pasukan Sintayong. Timnas Indonesia yang termotivasi akan mengincar lebih banyak poin ketika menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, tulis AFC dalam laporan terbarunya. Sementara itu, Australia tengah berada dalam tekanan setelah takluk dari Bahrain pada laga perdana. Kekalahan mengejutkan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Socceroos.
Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang Australia. Lanjut laporan tersebut. Ya, keduanya diharapkan mampu mengulang performa apiknya ketika melawan Arab Saudi kemarin. Di sisi lain, Australia diyakini akan tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan dari Bahrain. Michelle Duke atau Nestori Irankunda kemungkinan akan menggantikan Kusini Yengi yang absen akibat akumulasi kartu kuning, tulis AFC lagi. Namun demikian, Indonesia juga punya dendam tersendiri terhadap Australia setelah kalah telak pada babak 16 besar Piala Asia kemarin. Pertandingan antara Indonesia dan Australia dipastikan akan berjalan menarik. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya.